Terima kasih Anda masih terus bersama kami di Mario Teguh Golden Way. Saya Hilbram Dunar dan langsung saja kita lihat hasil polling yang sudah dipilih oleh teman-teman sahabat Super Indonesia yang hadir di studio. Kita lihat sama-sama. Pollingnya adalah ini. Mengapa orang selalu protes nasihat baik dengan perkataan, teori atau bicara itu gampang, praktek susah. Dan hasilnya adalah yang A, 74% karena mereka malas mencoba yang melakukan yang dinasehatkan. Yang B, 1% terlalu stres dengan hidupnya. Dan yang C, 25% merasa diperlakukan tidak adil oleh kehidupan. Super sekali. Jadi 74% memilih karena malas ya. Siapa yang memilih tadi jawaban ini? Jawaban baik sekali. Mas Hilbram dipilihkan. Ibu silahkan. Ibu, dalam pengamatan Ibu, apa yang membuat Ibu menjawab ini? Karena kadang-kadang mimpi itu tidak menjadikan suatu kenyataan. Dari dia kan, malas jadi begitu. Malas ikut pendidikan. Persis gitu. sekali. Benar kan Pak Mario ya? Demikian Pak. Terima kasih banyak Ibu. Perhatikan, ada orang di antara kita, sahabat-sahabat kita yang cepat sekali mengatakan, malas Ayo perhatikan, baik nggak hidup mereka itu? Tidak. Ada tuh, apa aja bilang, malas ada tuh? Ada. Dan mulai dari sekarang, rajin gitu. Ayo berarti orang-orang yang menolak nasihat baik dengan mengatakan, itu teori, bicara aja gampang, karena dia ingin sesuatu yang lebih mudah dari itu. Yang istilahnya melek, tahu-tahu kaya. Kalau keberhasilan itu mudah, kita akan lihat semua orang berhasil. Terus Anda bilang, loh, tapi kok ada orang tidak baik, berhasil, orang tidak jujur, pangkatnya tinggi. Hei, itu pangkat di hadapan mata manusia. Namanya pangkat. Yang mengkilat di pundak kita ini pangkat, itu peringkat di depan manusia. Di depan Tuhan namanya derajat. Dan itu karirnya namanya kebaikan. Nah, kenapa orang-orang ini protes? Karena dia lebih menyukai kemudahan dari yang tidak baik. Kedua, hanya 1% terlalu stres dengan kelemahan hidupnya. Siapa yang memilih itu tadi? Mengapa Ibu pilih ini? Ya, jelas kalau menurut saya, orang yang dia nggak pede dengan dirinya, maka dia akan bilang, itu teori. Karena dia nggak berpikir bahwa apa yang diberikan Tuhan itu adalah nikmat untuk dia, dan dianggap dengan dia itu adalah sebuah kelebihan, bukan sebuah kelemahan. Super sekali. Apakah itu teori kalau telah menjadikan orang lain berhasil? Jelas tidak. Iya, itu teori. Makanya gunakan teori. Teori itu ada karena ada pembuktian. Kalau tidak namanya gotak gatuk. Super, terima kasih. Yang merasa diperlakukan tidak adil oleh kehidupan, siapa? Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya merasa seperti itu karena ini memang fakta saya hadapi dalam pekerjaan. Karena ada orang, saya merasa saya sudah berdoa, sudah usaha, potensi juga ada dalam lingkup pekerjaan saya, tetapi kenapa justru rekan saya yang lebih, ya katakanlah lebih jelek, bukannya saya menyombongkan diri, tetapi kok dia selalu beruntung seperti itu. Akhirnya untuk mengobati kekecewaan saya hanya berdoa, mungkin ini yang terbaik untuk saya, mungkin untuk kedepannya saya akan diberikan yang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih. Super sekali, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Saya tidak bicara mengenai manusia secara keseluruhan. Saya mau bicara tentang wanita yang kasihan sekali punya suami atau kekasih yang menolak menjadi orang hebat. Kasihan sekali, karena wanita ini kalau menganjurkan kehebatan kepada suaminya, dia sebetulnya penghebat. Di balik setiap pria yang hebat, ada wanita yang lebih hebat. Hati saya haru sekali kepada wanita yang mengizinkan suaminya yang malas untuk menjadi kepala keluarga. Jangan sampai anak wanita kita menikah dengan pria seperti itu.
karena derita istri itu dalam sekali terhadap suami yang malas, yang melihat nggak ada gunanya aku berupaya, ya paling segitu juga. Untuk apa aku bayarannya kecil? Padahal yang hebat adalah orang yang berupaya, walaupun kemungkinan berhasilnya kecil. Itu. Terima kasih. Lanjut dari perkataan Pak Mario tadi, berbicara mengenai kekasih, Pak. Dan kita hubungkan dengan topik kita kali ini antara mimpi dan kenyataan. Terkadang mimpi dari orang sederhana, Pak. Ingin punya kekasih atau pasangan hidup yang bisa menghebatkannya, yang membuat hidupnya menjadi tenang, untuk kemajuan karir dan semacamnya. Tapi kenyataannya kan tidak selalu begitu, Pak. Baiknya itu bagaimana sih, Pak? Kekasih dalam khayalan tidak pernah mematahkan hati. Kekasih dalam khayalan tidak pernah mematahkan hati. Berarti orang yang jatuh cinta, itu jatuh cinta mengenai khayalannya, mengenai orang ini. Hati-hati. Orang yang jatuh cinta jarang sekali jatuh cinta kepada orang itu, tetapi kepada harapannya tentang orang itu. Maka apabila dalam hubungan Anda ada yang dilakukannya yang melukai hati, dia bukan kekasih khayalan Anda, atau Anda harus memperbaiki khayalan Anda. Tetapi ada satu pribadi dalam hidup ini yang tidak ada yang lain diterapkannya kepada kita kecuali impiannya. Apa? Siapa? Ibunda. Ibu itu menempelkan doa, harapan, kecintaannya kepada anaknya. Tidak ada yang bisa membatalkan itu. Itu sebabnya kesetiaan ibu kepada anaknya itu bukan main. So, kalau begitu, belajarlah keindahan dari kecintaan ibu, tetapi juga harus praktis dalam mengharapkan pribadi yang akan menemani Anda menua seumur hidup. Jangan sampai Anda jatuh cinta mengenai konsep Anda kepadanya. Jatuh cintalah kepada dia dan yang bisa Anda lakukan berdua untuk membangun kehidupan yang baik. Itu. Super sekali, Pak. Terima kasih untuk jawabannya. Saya percaya Anda semua langsung nyatet apa kata Pak Mario barusan. Baik, pastikan Anda tidak kemana-mana. Kami akan segera kembali lagi tetap di Metro TV hanya di Mario Teguh Golden Ways. Cara terbaik menyemangati orang adalah menjadi teladan. Latihlah berpikir cepat mengenai resiko dari tindakan tergesa-gesa.